Sejarah singkat kurban. Berkurban merupakan salah satu bentuk syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan ijma para ulama. Allah berfirman, "Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelilah hewan, berkurbanlah." Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Sebelum masuk kepada penjelasan mengenai kurban, sebagai muslim kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah munculnya syariat kurban. Agar tidak terjadi distorsi informasi atau kesalahpahaman dalam memahami ibadah kurban. Juga untuk menambah pengetahuan kita terkait ibadah yang hanya dilakukan setahun sekali ini. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya, lalu beliau berdoa kepada Allah. "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak, yang termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 100. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya Ismail. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah, maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 102. Dengan tingkat keimanan yang luar biasa, Nabi Ismail ikhlas melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail. Allah memujinya di dalam Al-Quran, dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail, yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Quran Surat Maryam ayat 54. Nabi Ibrahim, lalu membaringkan Nabi Ismail, dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail, nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim hendak mengayunkan pedang, Allah menggantikan tubuh Nabi Ismail, dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga, yang berwarna putih, bermata bagus dan bertanduk. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 104-107. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah, yang menegaskan sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah. Dan melihat apa yang telah dilakukan, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail, lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim, telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan mengorbankan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah. Sedangkan Nabi Ismail, tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah, dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh penjuru dunia.